Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam menghadapi kaum Tsamud yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, kaum Ad sudah musnah karena dosa yang mereka perbuat. Negeri mereka sudah tandus dan kosong. Tetapi lama-kelamaan negeri itu ditempati oleh satu bangsa baru yang ada dalam Al-Quran dinamakan Tsamud. Merekalah yang menguasai bumi yang semulanya dikuasai oleh kaum Ad. Negeri itu dirombak, dibangun kembali sehingga menjadi negeri yang makmur. Lebih makmur lagi dari zaman kaum Ad yang sudah lenyap itu. Negeri itu penuh dengan kebun-kebun dan tanam-tanaman yang indah permai. Dengan hasil yang berlipat ganda, berdirilah kembali rumah-rumah dan gedung-gedung yang besar dan indah. Malahan, bukit-bukit yang tinggi itu mereka lubangi menjadi rumah tempat tinggal yang teratur. Dengan rumah yang merupakan benteng-benteng perlindungan yang kokoh itu, mereka maksudkan agar dapat menjaga keselamatan diri dan keluarga mereka dari berbagai gangguan manusia dan alam. Hidup bangsa Tsamud ini penuh dengan harta kekayaan, senang dan bahagia, tidak kekurangan apapun. Hanya saja, seperti juga kaum Ad dahulu, mereka lupa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kenal sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lama-kelamaan mereka semakin jahat, jauh dari segala yang baik. Mereka menjadi sombong dengan harta dan kekayaan yang mereka miliki. Mereka mengira bahwa harta dan kekayaan mereka itu akan kekal di tangan mereka. Kesenangan dan kebahagiaan hidup mereka akan tetap selamanya. Lalu mereka berbuat sekehendak hati mereka sendiri, menyembah dan memuja patung-patung batu yang mereka buat sendiri. Hal ini sama persis sebagaimana yang sudah terjadi di zaman kaum Ad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Saleh. Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, dan meninggalkan menyembah patung-patung batu yang tidak berhak disembah itu. Hanya sebagian kecil yang terdiri dari orang-orang miskin saja yang mau mendengarkan dan menuruti ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Sedangkan orang-orang lainnya jangankan mengikuti dan tunduk. Mereka menganggap Nabi Saleh alaihi salam tidak pantas menasihati mereka. Mereka berkata kepada Nabi Saleh alaihi salam, "Jika memang perlu ada nabi, kamilah yang pantas menjadi nabi, karena kami lebih pintar dan lebih terpandang dalam masyarakat daripada engkau." Walaupun demikian, Nabi Saleh alaihi salam tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran yang benar dengan kesabaran dan ketenangan. Dikarenakan orang-orang miskin mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihi salam, mereka yang tidak mengikuti merasa mulai khawatir dan mencari cara untuk melemahkan dan merendahkan kedudukan Nabi Saleh alaihi salam dengan berkata, "Coba engkau tunjukkan kepada kami satu mukjizat sebagai tanda kenabianmu itu. Jika tidak, tentu engkau ini orang yang bohong belaka." Mendengar kata-kata dan pendirian mereka yang demikian itu, tidak ada yang dapat diperbuat Nabi Saleh alaihi salam selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kaumku tetap mendustakanku. Selain sebagian kecil saja yang beriman denganku. Untuk mengatasi ini, sudilah kiranya Allah memberiku satu mukjizat untuk menjadi tanda kebenaranku. Dengan mukjizat itu, mudah-mudahan mereka menjadi beriman." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Saleh alaihi salam lalu berfirman,
Pergilah mendapatkan kaummu dan katakan agar mereka berkumpul di kaki gunung yang tampak itu untuk dapat melihat mukjizat yang mereka kehendaki. Dari gunung itu nanti akan muncul seekor unta betina yang luar biasa bagusnya, besar dan gemuk. Tak pernah mereka melihat unta seperti itu. Unta itu akan selalu penuh dengan air susu, sekalipun setiap jam diperas tak henti-hentinya. Setiap orang diperbolehkan mengambil air susunya dengan syarat bahwa unta itu dibiarkan hidup bebas sebebas-bebasnya, tidak boleh diganggu dan diusik oleh siapa saja. Unta itu harus dibiarkan meminum air yang ada di sumur itu berganti hari dengan mereka. Artinya, unta dibiarkan minum air sumur hari ini seluruhnya dan besoknya seluruhnya pula air sumur untuk penduduk. Begitu seterusnya. Di hari bergiliran unta, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil air. Begitu pula di hari giliran penduduk, unta tidak akan meminum sedikit pun. Setelah wahyu itu disampaikan Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka, berkumpullah mereka menunggu-nunggu unta yang dimaksudkan itu. Tak lama kemudian, dari gunung itu muncullah seekor unta yang luar biasa bagusnya, gemuk dan besar, tepat seperti yang telah diterangkan Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka. Unta itu langsung ke sumur dan meminum semua air yang ada. Mereka sudah tidak dapat air dari sumur karena habis diminum unta. Sebagai gantinya, mereka dapat memeras air susu dari unta itu sepuasnya. Begitulah dari hari ke hari, minggu ke minggu, orang-orang yang beriman semakin bertambah kuat keimanannya, sedangkan orang-orang yang ingkar bukan menjadi beriman karenanya, malah mereka bertambah iri hati terhadap Nabi Saleh alaihi salam dan orang-orang yang beriman. Maka timbullah keinginan buruk dalam batin mereka untuk membunuh unta itu agar kebenaran Nabi Saleh alaihi salam tidak menyebar karenanya. Mula-mula mereka berani, tetapi kemudian ragu-ragu dan takut karena jika unta itu diganggu, maka akan turun siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan Nabi Saleh alaihi salam. Unta itu sudah hidup cukup lama dan bebas, menjadi perhatian banyak orang. Semakin banyak juga orang yang percaya kepada Nabi Saleh alaihi salam. Lama mereka berpikir antara membunuh unta itu atau tidak. Beberapa kali di antara mereka mendekati untuk membunuh unta tersebut, tetapi mereka akhirnya mundur karena khawatir akan siksaan yang dijanjikan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka menemukan cara jahat dan niat buruk agar bisa membunuh unta tersebut, tapi bukan dengan tangan mereka sendiri. Mereka harus menemukan perempuan cantik yang bisa merayu pemuda yang berani untuk membinasakan unta itu. Dengan imbalan seorang perempuan cantik, maka laki-laki penakut bisa menjadi orang yang paling berani untuk menunaikan perintah perempuan cantik itu. Seorang perempuan cantik yang kafir dan durhaka, anak bangsawan dan kaya raya, Syaduk binti Mahya, menyerahkan diri kepada seorang pemuda pemberani, Masdak ibnu Mahraj, untuk melakukan tugas berat ini. Setelah itu, ada pula seorang perempuan tua yang licik dengan rela hati menyerahkan seorang anak gadis remaja pada pemuda yang bernama Khudar ibnu Salif. Kedua pemuda itu belum berani jika hanya berdua saja, sehingga mereka mencari teman lainnya. Mereka pun mendapat 7 orang teman. Akhirnya, mereka dengan diam-diam mendekati tempat unta itu berada, lalu memanah unta itu sehingga kakinya cedera. Kemudian Khudar ibnu Salif menebaskan pedang yang tajam sehingga usus unta itu keluar dari perutnya. Unta itu pun roboh ke tanah dan mati. Kedua pemuda tadi kembali kepada kaumnya dengan membawa kabar gembira. Semua orang yang ingkar menyambut pemuda itu, lalu dipuja-puja setinggi langit dengan kata-kata dan pujaan yang luar biasa. Mereka sudah membunuh unta itu dan ternyata tidak
tidak terjadi apa-apa. Mereka mengejek Nabi Saleh alaihi salam dan berkata, "Hai Saleh, datangkanlah siksa yang telah engkau janjikan itu sekiranya engkau benar-benar utusan Allah." Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada mereka, "Saya sudah memberi peringatan kepada kalian semua, tetapi peringatan itu sudah nyata kalian langgar. Kalian sudah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang dan bergembira selama 3 hari saja atas kematian unta itu. Sesudah 3 hari, siksa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang, dan ini bukanlah perjanjian bohong." Selama 3 hari, Nabi Saleh alaihi salam berharap mereka insaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sampai 3 hari mereka datang kepada Nabi Saleh alaihi salam dan mengejeknya. "Percepatlah datangnya siksa yang engkau janjikan itu." Nabi Saleh alaihi salam berkata, "Hai kaumku, kenapa kalian minta segera datangnya siksa, bukan kebaikan? Kenapa kalian tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sehari sebelum tempo hari yang dijanjikan itu habis, mereka mengadakan rapat besar dan bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka menyangka dengan terbunuhnya Nabi Saleh alaihi salam, siksa itu mungkin tidak akan datang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi nabinya, sehingga Nabi Saleh alaihi salam dijauhkan dari pembunuhan pada malam itu. Keesokan harinya, sebagaimana yang dijanjikan Nabi Saleh alaihi salam, azab atau siksa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Badai topan yang sedahsyat-dahsyatnya datang, sehingga harta benda beserta ternak mereka semuanya musnah. Rumah-rumah mereka yang besar dan kokoh itu menjadi abu, beterbangan tertiup topan dahsyat. Hanya Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya saja yang selamat. Melihat kejadian sedih itu, Nabi Saleh alaihi salam berkata, "Hai kaumku, sudah aku sampaikan kepada kalian apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah cukup nasihatku kepada kalian. Tetapi kalian tidak suka kepada orang yang memberi nasihat. Semoga kisah Nabi Saleh alaihi salam di atas bisa kita ambil hikmahnya. Semakin meyakini adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan iman dan takwa kita agar dijauhkan dari segala kekacauan dan bencana-bencana dari kehidupan kita."